sambungan paralel menggunakan super R total sama dengan super R1, super R2, super RN dan seterusnya. Kemudian sambungan seri dijumlah R1, R2, R3, R4 dijumlah saja. Seri paralel juga demikian. Resistor disambung paralel, R1 56 ohm 2 watt, R2 juga 56 ohm 2 watt. Super R total sama dengan super R1 plus super R2 sama dengan super 56 plus super 56 sama dengan 2/56. R total sama dengan 56 per 2 sama dengan 28 ohm 4 watt. Jika R-nya sama, bagi saja dengan jumlah R-nya. Paralel 4, R1 2 3 4 33 ohm 10 watt. R total sama dengan 33 dibagi 4 sama dengan 8,25 ohm 40 watt. Kemudian bagaimana jika paralel tapi nilainya berbeda? R1 10 ohm, R2 20 ohm. Super R total sama dengan super R1 plus super R2 sama dengan super 10 ditambah super 20 sama dengan 3/20. R total sama dengan 20/3 sama dengan 6,666 ohm. Bisa juga dengan cara yang lebih cepat membagi perkalian dengan jumlahnya. Ya, pada R seri yang diberi tegangan, maka pada setiap R-nya akan timbul tegangan yang proporsional dengan nilai R-nya. Lihat gambar, tegangan di R1 sama dengan R1 per R1 plus R2 plus R3 sama dengan 18 per 36 kali 12 volt sama dengan 6 volt dan seterusnya. Kalau kita mengukur tegangan pada suatu R yang di seri, maka hasilnya akan tergantung pada berapa besar nilai R dan resistansi input dari alat pengukurnya. Tegangan pada R1 1000 kilo, pada R2 juga 1000 kilo. Suplainya 10 volt, seharusnya di titik pertemuan tegangannya 5 volt. Tapi karena menggunakan meter yang resistansi inputnya 200 kilo, maka yang akan terukur hanya sekitar 1,43 volt saja. Karena R rangkaian di paralel dengan R alat ukur. Jadi 200 kilo diparalel dengan 1000 kilo, menghasilkan pengukuran yang tidak benar. Hasil pengukuran akan menunjuk 1,43 volt atau kurang. Resistor digunakan untuk menurunkan tegangan pada lampu senter
yang membutuhkan tegangan 2,8 volt, sedangkan tegangan yang tersedia adalah 5 volt. Jadi kalau tidak ada R, lampunya langsung akan putus. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menurunkan tegangan yang diperlukan oleh LED ya. Dia membutuhkan tegangan 3 volt, sedangkan suplai yang tersedia adalah 5 volt. Berikutnya digunakan untuk menurunkan tegangan dari 10 volt menjadi 5,6 volt. Kemudian resistor juga diperlukan untuk mengatur kecepatan motor DC. Motor DC bisa berputar pada tegangan 1 volt sampai 3 volt ya. Sedangkan suplai yang disediakan adalah 5 volt, sehingga kecepatannya bisa diatur dengan resistor variabel sehingga kecepatan motor bisa diatur. Berikutnya adalah transistor ya. Transistor itu memang banyak membutuhkan resistor ya. Jadi ada biasnya untuk memberikan bias yang dipasang pada basis ke positif maupun ke negatif ya. Ada dua resistor bias pada basis, kemudian ada resistor beban pada kolektornya. Kemudian ada resistor yang dipasang pada emitornya. Kemudian pada power supply itu dipasang resistor, juga gunanya untuk membersihkan agar suplai positifnya itu bersih ya. Tidak ada dengung, tidak ada noise yang masuk ke transistor lewat resistor beban atau resistor bias. Nah, dengan kombinasi seperti ini, output diambil dari kolektor ya, atau juga bisa juga diambil dari emitor. Jadi kalau masuk sinyalnya itu seperti ini, kemudian di emitor itu sinyalnya tidak berubah ya, fasanya tidak berubah, tapi pada kolektor dia akan berubah, tapi sudah lebih besar. Nah, dengan adanya resistor pada emitor yang mempunyai fasa berbeda, fasa berlawanan, itu akan mengurangi amplifikasi, jadi penguatannya akan berkurang, jadi seperti dipasang feedback. Tapi kalau kapasitornya itu di-groundkan atau dikebumikan, maka penguatannya akan bertambah karena tidak ada yang melawan. Sini ada voltage divider ya. Ini adalah rangkaian virtual earth ya, atau ground virtual. Nah, ground virtual ini dibuat untuk rangkaian portable ya. Jadi operational amplifier atau M yang portable menggunakan baterai, misalnya baterai 9 volt, cukup satu, tapi ditambah dengan rangkaian ini yang tadinya hanya plus min, sekarang ada center yang bisa digunakan untuk 0 ya. Jadi sekarang suplainya ada 3, min, 0, plus. Jadi split ya. Otomatis resistor yang dipasang ukurannya harus sama, yang supaya titik
senternya itu persis tengah tegangan seperti tegangan suplai. Jadi kalau misalnya di sini 10 volt, maka di titik ini itu akan separuhnya. Jadi misalnya min 10, kemudian di sini itu 0 plus 10, ini 0. Sekarang karena pembagi tegangannya ini sama besarnya, makanya tegangan di input ini adalah separuh. Jadi misalnya ini 10 0, di sini plus 5 volt. Nah, outputnya ini 5 volt sesuai dengan pembagi tegangan. Nah, cuman kalau di input ini harusnya kecil, di outputnya harusnya sudah cukup besar, jadi plus 5 volt. Nah, R ini hanya untuk mengamankan supaya IC-nya lebih aman, kecil nilainya. Ini biasanya cuma antara 5 sampai 5 ohm ya, atau sampai 10 ohm lah. Jadi misalnya di sini 470 mikrofarad, ini juga 470 mikrofarad. Ini juga misalnya R dipasang di sini adalah 100 kilo, di sini juga 100 kilo. Tapi banyak juga yang dipasang R-nya gede ya, misalnya 470 kilo. Ini juga 470 mikrofarad. 470 mikrofarad. Sekarang di titik ini adalah plus 5 volt. Jadi kita punya 3 suplai, plus 10, plus 5, 0. Jadi yang di tengah ini kita gunakan untuk ground ya. Sehingga power supply yang hanya 2 terminal plus main itu bisa dirubah menjadi plus center 0. Kemudian berikutnya adalah R feedback ya. Nah, feedback ini adalah umpan balik ya, yang dilakukan atau dibuat dari output kembali ke input. Nah, inputnya masuk dari sini, ini input, ini output. Karena dia input ini inputnya negatif ya di main, berarti feedbacknya ini adalah negatif. Ini feedback negatif yang akan menyebabkan penguatannya berkurang. Jadi penguatannya biasanya ditentukan oleh nilai R-nya ini. Nah, jadi R2 per R1 itu amplifier penguatannya. Jadi kelebihan dari op-amp itu gampang diatur, mau menguatkannya berapa kali. Kalau misalnya aku mau menguatkan 10 kali, ya R2-nya 100 kilo, R1-nya 10 kilo, itu dia udah menguatkan 10 kali. Oke, kemudian kita masuk ke resistor yang digunakan untuk filter ya. Nah, rangkaian seperti ini adalah merupakan low pass filter ya. Jadi memotongnya dari frekuensi berapa itu tergantung dari nilai resistor dan nilai kapasitor. Jadi ada rumusnya lah, ada rumus. Kemudian simbol ya, simbol dari filter tuh, kalau low pass filter berarti low-nya yang lewat, berarti medium dan
high-nya nggak bisa lewat. Jadi ini kalau ini kita lihat lewatnya ya ini, yang ini bisa lewat ke sini tertahan, sini tertahan, itu namanya low pass filter. Kemudian kalau high pass filter, nah yang lewatnya yang high-nya aja, low-nya ini mid-nya sama low-nya tertahan gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih tanda ya ini H, ini M mid, ini L low ya, high, medium, low. Medium sama low-nya tertahan, jadi high-nya aja yang bisa lewat. Kemudian kalau low-nya ditahan, high-nya ditahan, namanya band pass filter. Band pass filter ini menggunakan high pass filter nih, ini low pass filter. Jadi yang high-nya juga ditahan, nggak boleh lewat. Yang low-nya ini juga ditahan. Nah ini tergantung dari nilai R dan kita mau menahannya itu frekuensi berapa. Jadi ini frekuensi berapa ke bawah, ini frekuensi berapa ke atas. Nah, jadi yang atas tertahan, yang bawah juga tertahan. Jadi dia disebutnya band pass. Nah, band di sini ada jalur ya. Jadi ini jalur yang bisa lewat itu jalur medium atau jalur di tengah antara high dan low. Yang dimaksud jalur adalah jalur frekuensi audio dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Terima kasih, sampai jumpa lagi.